Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang siklus buku besar dan pelaporan. Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalan diri dulu. Saya Alia Fitria, biasa dipanggil Alia. Nama saya Nurul Akmarina. Nama saya Catherine Olivia Silaban. Nama saya Octavia Josephine. Saya Wahyu Radimukti. Siklus akuntansi atau biasa disebut dengan accounting cycle adalah rangkaian kegiatan akuntansi yang terjadi berulang pada setiap periode akuntansi. Nah, siklus akuntansi dalam setiap jenis perusahaan ini pada dasarnya sama, yaitu terdiri atas kegiatan pencatatan transaksi ke dalam jurnal atau biasanya disebut dengan recording, penggolongan transaksi dalam buku besar atau yang biasa disebut dengan classification, terus pengikhtisaran transaksi yang terjadi dalam suatu periode lain, pelaporan atau biasanya disebut dengan reporting. Nah, kalau macam-macam siklus akuntansi ini itu ada 5, yaitu ada siklus pendapatan, ada siklus pengeluaran, ada siklus produksi, siklus penggajian, sama siklus buku besar dan pelaporan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus buku besar dan pelaporannya. Kalau siklus buku besar dan pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Sistem buku besar dan pelaporan harus didesain untuk menghasilkan laporan periodik teratur dan untuk mendukung kebutuhan pertanyaan real time. Contohnya, para manajer departemen harus sewaktu-waktu mampu menilai kinerja aktual dengan yang direncanakan agar penyimpanan dapat diidentifikasi sedini mungkin untuk dapat dilakukan tindakan korektif. Begitu pula dengan bendahara, dia harus mampu secara dekat mengawasi arus kas agar penyimpangan dari prediksi dapat diidentifikasi tepat pada waktunya untuk menyesuaikan rencana peminjaman jangka pendek. Selanjutnya adalah fungsi utama dari sistem buku besar dan pelaporan, yaitu untuk mengumpulkan dan mengatur data dari beberapa sumber. Seperti yang pertama itu adalah subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Namun, hanya data utama saja yang diperlihatkan. Lalu yang kedua adalah informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang ketiga adalah jumlah anggaran dan yang keempat adalah ayat jurnal penyesuaian. Lalu ada pula tujuan dari sistem buku besar, yaitu ada 1. Untuk mencatat transaksi akuntansi yang dengan tepat dan akurat. Lalu yang kedua adalah untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. Lalu yang keempat adalah untuk mengakomodasikan kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat dan selanjutnya adalah fungsi utama buku besar dan pelaporan dalam SIA, yaitu yang pertama adalah memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua itu untuk memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Lalu yang ketiga untuk memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas-aktivitas buku besar dan pelaporan antara lain 1. Pemuktahiran atau yang disebut dengan rekening buku besar. Kegiatan pemuktahiran rekening buku besar merupakan posting yang berasal dari dua sumber, yaitu siklus transaksi, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Untuk transaksi rutin dan kepala bagian keuangan, untuk transaksi non-rutin seperti pengeluaran dan penarikan obligasi, dan pengeluaran atau penarikan saham. Jurnal yang digunakan untuk memuktaharkan catatan buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang disebut jurnal voucher. Dengan demikian, dokumen ini berisi informasi yang akan ditemukan dalam buku jurnal dalam sistem manual. Dokumen ini merupakan produk sampingan dari proses posting.
dan bukan merupakan input. Namun demikian, untuk penelusuran audit, dokumen ini merupakan dokumen yang cukup penting. 2. Pembukuan transaksi penyesuaian. Tahap kedua dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembukuan bermacam-macam bukti transaksi penyesuaian. Data penyesuaian ini berasal dari kepala kebagian keuangan. Setelah selesai dibuat neraca saldo, penyesuaian terdiri atas 5 macam, yaitu A. Akrual, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk catatan transaksi yang telah terjadi, namun belum dilakukan pembayaran atau belum ada penerimaan kas. Contoh transaksi ini ialah pendapatan bunga dan utang gaji. B. Deferral, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi perubahan status kas yang telah diterima atau dibayarkan sebelum jasa diberikan atau diterima. Contoh pengakuan terhadap pendapatan atau biaya yang telah diterima kasnya atau dibayarkan sebelum akhir periode, dan pada periode ini sebagian diantara yang telah diakui. C. Estimate, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk pencatatan transaksi biaya yang terjadi dalam beberapa periode akuntansi. Contoh depresiasi dan biaya kerugian piutang. D. Revaluation, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat selisih antara angka yang tercatat dan angka dari hasil perhitungan fisik aktiva atau sebagai aktiva akibat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan. Contoh, terjadi selisih antara hasil perhitungan fisik persediaan dengan pencatatan persediaan. E. Correction, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat koreksi kesalahan dalam rekening-rekening buku besar. Dengan menggunakan komputer, maka proses tersebut pada periode-periode yang lebih pendek. Tahap ketiga, laporan yang dibuat adalah laporan arus kas. Laporan ini disusun dengan menggunakan data dari neraca dan laba rugi, ditambah informasi tentang kegiatan pendanaan dan investasi. Penyusunan laporan manajerial. Tahap akhir dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembuatan berbagai macam laporan manajemen. Pada dasarnya laporan manajemen dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah laporan kontrol buku besar dan anggaran. Laporan kontrol buku besar antara lain berupa daftar jurnal voucher yang diurutkan atas dasar nomor urut, nomor kode, rekening, tanggal, dan daftar saldo rekening. Laporan ini digunakan untuk mengecek ketelitian proses posting. Laporan anggaran digunakan untuk keperluan perencanaan dan penilaian kerja. Anggaran operasional berisi anggaran pengeluaran dan pendapatan untuk setiap unit dalam organisasi. Anggaran pengeluaran modal menunjukkan rencana arus masuk dan arus keluar kas untuk setiap proyek. Anggaran arus kas membandingkan estimasi arus kas dengan rencananya dan digunakan untuk menentukan kebutuhan kas. Laporan anggaran dan kinerja harus didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Uraian lengkap tentang sistem akuntansi telah diuraikan pada bab ini, baik laporan anggaran maupun laporan kinerja, atau yang membandingkan antara angka anggaran dan angka realisasi. Dapat berwujud anggaran statistis maupun anggaran fleksibel, yaitu merinci anggaran ke dalam anggaran tetap dan anggaran variabel. Menjelaskan untuk bagian berikutnya, yaitu tujuan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan hampir sama dengan tujuan dalam siklus lainnya yang didiskusikan dalam bab-bab sebelumnya, yaitu semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar, semua transaksi buku besar yang dicatat merupakan data yang valid, kemudian semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat, semua transaksi buku besar dicatat dengan akurat, data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian,
dan aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien ataupun efektif. Mengenai hal tersebut, dalam pelaksanaannya tentu terdapat banyak ancaman ataupun akibat dan juga prosedur pengawasan yang tepat. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya kami mohon maaf baik dari kesalahan ataupun penyampaian kata dan materi yang kurang pas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.